ladang kita. Di ladang Mampang Tanganya Masjid di jalan 50 meter bisa belok kiri. Namanya jalan listrik apa jalan apa dari sini colong orang pelanggan. Ini sampai buka rumah. Tahun ini masih aspal lewat ya udah. Ladang kita sampai simpang 2 terus. I'll keep it safe, so don't you worry a thing. I'll tell you I love you more. It's stuck with you forever. So promise you won't let it go. I'll trust the universe will always bring me to you. Punya uang kita buat gantinya. Imagine I fell in love on that wonder moonlight skies with you. I think I'll picture us here with the waves, the ocean's colors on your face. I'll leave my heart with your hands. So let me fly with you. Will you be forever with me? Mana suatu saat harus memperjuangkan jalan ini jadi milik umum. Ini kan masih milik yang punya ladang ini. Kalau ditutup mau dia bengis-bengisan, mati pun siap untuk perang ini. Kemarin itu udah hampir berantem, mulai kali sinanya. Ya, saya kerahkan pasukan juga dari Kodim, dari kepolisian, dari LSN, baru dia kencing-kencing. Ini lahan kita nih. Ini batasnya ada Beko Pondar nih. Ini sebelah Membeko, ya alhamdulillah batasnya jadi jelas, nggak lari-lari. Tuh, jalannya udah bersuma. Itu ladang kita. Saya baru ngedrop pupuk 120 sak tadi pagi, kemarin pagi. Ini dia, ini rencana saya mau bikin gudang pupuk di sini. Itu ya bisa macam-macam nanti. Ini orang baru tuh yang biru-biru ya rancangan pupuk. Wajib pupuk lah utamanya, sekali pupuk ya 30 juta gitu deh. Ini udah di drop sini mobilnya, nggak boleh terus cari SIM nih, terus hujan mabuk lah, bisa terpuruk nanti. Oke deh, saya mau jalan kaki. Ini jalannya curam, seram, jalan lama. Udah bikin jalan, udah saya beko bikin jalan keliling. Tapi ya kalau tak 4x4 baru mantap lewat. Kalau ini kan barusan hujan. Naik Innova ya mau lah terduduk, gak ada yang nolong, bengok-bengok sendiri. Apalagi ini orang masih udah pulang, udah gak kerja, udah jam 12 kan. Nah, sini cari burung nanti cocok. Ini jalan baru nih di Beko keliling semua sak paret batas. Habis juga lah 150 kemarin itu. Jadi ya ini sawah bisa kering, bisa hidup. Itu deh. Ini harus saya nanti tanggal mupuk dulu harus saya tongkrongi. Nggak berani lagi saya ngelepas, nggak percaya lah, namanya juga manusia, gimana lagi. Ini dia kondisinya, nampaknya seger hijau, tapi musim kondisi bulan-bulan ini masa transisi, jadi harus ya begitulah, buahnya agak turun. Ini daerah rawa nih dulu dek, nggak bisa bangkit 4 tahun yang lalu, lupa saya, entah 3 tahun yang lalu kali, baru di Beko, wah bisalah kering. Tapi yang 300 meter dari saya berdiri belum bisa kering-kering karena dekat sama sungai besar. Ini jalan yang tadinya juga
rawa udah dirapikan, nanti dibentangi pakai ban supaya nggak kena kikis jalannya sama air banjir. Ini sebaliknya jalur yang bolak-balik kelelep ini bisa hidup karena hanya basah-basah aja, nggak tenggelam. Ujung sana itu daerah hasil pampasan. Dulu dirampok orang, saya tarik kembali, berkelailah selama 2 tahun. Bisa balik juga akhirnya sama si Arif, keluarga Arif. Udah mati pun si Arif. Sama yang ngurus itu, Pak Maksum umurnya 70 pun udah meninggal. 4 ribut lah, sempat ngajak-ngajak parang-parangan. Tapi selesai lah. Nah, ini yang blok tanaman bapak ini. Yang tertinggal, yang tersisa nih 15 hektar. Cuma ini sayangnya nggak ada suratnya. Itu kepala saya pusing. Sedang berjuang bikinkan surat ini. Suratnya di bapak hilang. Apa nggak puyeng kita itu. Kembali ke tadi deh. Gitu ya. Ini batasannya parit inilah. Sana saya sebutannya blok B. Ini ujung daripada rawa tadi berhenti, bisa kering karena ada begoan inilah. Itu di sini banyak ikannya, ikan cebong, ikan lele rawa, namanya mama kalau di sini namanya. Ikan mama itu ikan lele hitam legam, dagingnya nggak kayak lele juga, persis bentuknya hitam. Ini saya mikirin, nggak mikir ikan lah, saya mikir kering cemana bisa ditanam, jadi ini bisa jadi kolam ikan. Ini kalau mau piara ikan di sini enak nih dek. Ini hutan ini masih sengketa. Desa ngakui dia punya, saya enggak. Saya bilang ini tanah saya. Ini tadinya nggak bisa hidup, ini akhirnya kering jadi hidup, walaupun masih belum sempat dibersihin, masih banyak kali yang harus dipikirin. Dipupuk enggak bisa gede dia, tapi nggak ada buah lah. Sini dek, kalau mau semedi mantap ini kita. Mau off-road ya bisa tenggelam, nggak balik-balik kalau sini. Dalam ini parahnya dalam 2 meter ini. Masuk kamu hilang. Aduh, itu cepet ini 1,5 hektar paling. Lumayan kalau diolah. Itu dek. Itu ada sapi-sapinya si Tony piara. Iya toh, seperti inilah namanya, lintas dalam rimba. Mantap. Haus dan lapar kalau udah di sini. Ini barak kita. Yo Pak. Monggo. Pak barak kita dulu tidur dek. Ini bahan-bahan untuk bikin gudang pupuk. Iya. Wingi kan teko nih. Itu pupuk mop sama urea. Kumpulan untuk selesai nanti dipupuk. Tadinya gudang alat. Gudang alat ini dek. Bisa juga jadi gudang manusia. Tidur sini aman, kita nggak kena giling sama ular. Di belakangnya barak, tempat terjun payung tai. Sebelah sana itu yang bersih itu Reven. Itu bapak tua urusan harian. Listrik pun udah masuk. Ini kabel listrik itu. Lampunya nggak mati-mati Pak. Boten Pak. Oh syukur. Nek ngono. Itu rencana gudang pupuk. Oh iyalah biasa lah jenenge kita neng desa dusun. Iki neng hutan. Mati sekali cuma sak jam wajar. Ya kan Pak? Timbangannya nganggo cuplek. Oh. Ya wis. Pagi ini saya rencana balik ke Medan.
Ini baru sampai di Eknabara. Tapi nggak bisa langsung ke rumah dulu. Harus ada yang perlu urusan penting. Masuk rumah sakit dulu deh. Rumah sakit mata, ada ponakannya yang perlu diobati. Sabar dulu ya pertemuannya.